Baiklah teman-teman, selamat pagi Senin untuk kalian. Pagi Senin berarti ada 2 hari yang harus saya bahas. Biasanya itu hari Sabtu dan Minggu, dan banyak hal terjadi di Eropa berkat multikulturalisme dan keberagaman. Jadi, saya sudah menyiapkan semuanya. Saya sudah menyiapkan semuanya untuk kalian. Saya punya banyak kasus penusukan, ada kasus pemukulan, semuanya ada. Lihat saja nanti. Jadi, oke, mari kita mulai langsung. Mari kita mulai dengan cerita dari Prancis ini. Jadi, seorang migran asal Sudan, 34 tahun, sudah dikenal polisi, pernah dihukum karena kekerasan terhadap polisi, serta ancaman pembunuhan, dan sedang dalam perawatan psikiatri. Tentu saja Anda tahu. Ini adalah pasien gangguan jiwa. Secara acak menusuk 3 orang Prancis di siang bolong di Clermont-Ferrand. Tapi ingat teman-teman, imigrasi adalah kekuatan kita. Keberagaman adalah kekayaan. Para korban hanya korban sampingan. Informasi lebih lanjut tentang dia. Dia adalah pria berusia 35 tahun dari Darfur, Sudan. Ya, tidak akan terjadi apa-apa jika kamu membawa orang-orang dari masyarakat yang dilanda perang. Tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang bisa salah? Polisi tidak punya pilihan selain menembaknya. Itu kabar baiknya. Dan jelas, ini bukan kejadian yang terisolasi dan semuanya semakin parah. Ini adalah salah satu foto penyerang itu. Orang ini, untungnya, dia sudah tidak ada lagi. Dia sebenarnya juga mencoba menusuk seorang polisi di leher, tapi tepat sebelum dia bisa melakukannya, dia ditembak oleh para petugas. Oke, selanjutnya. Siap? Kali ini mari kita pergi ke Inggris untuk melihat buah multikulturalisme lokal kita sendiri. Seorang pria berusia 19 tahun sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit setelah ditikam di pusat kota Oldbury. 3 remaja, dan namanya sudah jelas, Soleil Uzair, nama dari Pakistan, serta 2 remaja berusia 17 tahun kini didakwa dengan percobaan pembunuhan. Ini bukan di gang gelap, ini adalah area perbelanjaan yang ramai saat jam makan siang. Dan tebak apa? Malah jadi makin parah. Seorang anggota Dewan Pemberani dari Reform UK harus turun tangan, berteriak kepada massa agar mereka bubar dan menghentikan pendarahan sendiri sambil menunggu para medis datang. Berapa banyak lagi anak-anak, teman-teman? Berapa banyak lagi anak-anak yang harus dibantai sebelum? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya kehabisan kata-kata. Saya tidak tahu harus berkata apa. Jadi menurut saya, laporkan saja. Apakah kamu mau? Ayo kita ke Italia. Ini Italia. Oke. Orang ini sedang santai, ngobrol dengan teman-temannya, berdiri sendirian. Saya tidak tahu kenapa orang-orang masih saja tidak sadar dengan lingkungan sekitar mereka. Apa mereka belum melihat? Mungkin mereka memang belum melihat. Jadi kamu tahu, kamu harus selalu waspada. Setiap kali kamu berada di tempat umum, pastikan kamu tahu jangan membelakangi orang-orang tertentu. Selalu sadar akan hal itu. Hei, dan ini bukan rasis, oke? Mereka dulu suka memanipulasi kamu dengan bilang, kamu menstereotipkan orang, kamu melakukan profil rasial terhadap orang. Maaf, ini penting. Kamu tahu, seperti aku, setiap kali aku melihat orang yang mirip denganku, aku lebih berhati-hati. Aku waspada. Aku waspada. Aku sadar dengan sekelilingku. Apakah orang itu akan mengenali aku? Apakah dia akan mengamuk? Apakah dia akan kalap? Jadi, kamu tahu, aku tidak peduli. Aku lebih memilih untuk jadi orang yang melakukan profil rasial atau apapun sebutan mereka daripada mati, seperti orang ini. Aku tidak akan memutar seluruh videonya untukmu. Aku hanya akan memutar bagian sebelum serangan terjadi. Lihat saja. Lihat itu? Dia hanya berjalan. Mungkin dia sedang melihat ke arahnya. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang terpicu di pikirannya. Sesuatu terjadi di pikirannya. Dia seperti tahu nggak? Kamu akan jadi korbanku. Jadi dia langsung menerjangnya. Pria itu sama sekali tidak punya kesempatan dan dia langsung menusuk lehernya. Beberapa laporan mengatakan pria itu telah meninggal. Dia adalah pria Italia berusia 55 tahun. Dia menusuknya 20 kali. Oke, dan lihat betapa syoknya dia. Kita memang tidak diciptakan untuk itu, bukan begitu? Saya rasa kita memang tidak diciptakan untuk itu. Kebanyakan dari kita belum pernah melihat penusukan. Saya sendiri belum pernah melihat penusukan secara langsung. Saya juga belum pernah melihat kekerasan besar. Tahu sendiri, saya hanya pernah melihat beberapa perkelahian kecil di sana-sini. Dulu, mungkin saya pernah terlibat dalam beberapa perkelahian untuk membela diri. Tapi tidak ada yang serius. Tidak ada kekerasan brutal yang menggila seperti ini, di mana darah mengalir deras seperti air mancur. Dan seseorang seperti, bayangkan itu teman-teman. Kita diminta untuk menerima ini sebagai hal yang normal sekarang. Darahnya diburamkan, jadi YouTube tidak membatasinya. Darahnya diburamkan. Lihat ini. Orang ini hanya baru membuat orang lain turun tangan.
Tapi itu terjadi setelah dia menusuk 25 kali seorang pria Italia berusia 55 tahun tentu saja. Kakek malang itu, dia hanya seperti apa yang baru saja aku saksikan. Lihat dia seperti apa yang sudah aku lakukan. Dia tidak sanggup menerimanya, dia langsung pergi. Padahal tadi dia baru saja bicara dengannya. Di mana kita akan berada tanpa keberagaman? Rebecca Mistral Jan, dia menemukan kutipan langsung darinya. Karena jelas dia sudah dikenal polisi seperti biasanya. Tapi dia dibebaskan karena alasan kesehatan mental. Dia mengatakan ini setelah serangan itu. Dia berkata, itu menyenangkan. Aku akan melakukannya lagi saat aku keluar. Lihat betapa percaya dirinya dia. Dia yakin bahwa dia akan keluar. Dan tebak apa? Dia mungkin memang akan keluar. Dia akan keluar. Oke, ayo, tidak ada yang perlu dilihat di sini. Kalian tahu itu hanya hari biasa di Eropa, teman-teman. Orang-orang dari budaya dunia ketiga membantai orang Eropa biasa yang beradab. Tidak ada yang perlu dilihat. Kenapa kita tidak lanjut ke kekerasan terhadap perempuan? Lihat ini. Tentu saja saya tidak akan memutar videonya untuk kalian. Saya tidak mau mengambil resiko akun saya dihapus. Lihat ini. Gadis yang tergeletak di tanah ini adalah seorang perempuan muda Jerman. Sebenarnya masih gadis. Beberapa orang mengatakan gadis, beberapa orang mengatakan perempuan. Kita belum tahu detail lengkapnya. Tapi menurut laporan, orang-orang ini dikabarkan melecehkan perempuan, menuntut hubungan seks. Saya sudah pernah memutar banyak video seperti itu untuk kalian. Jadi kalian tahu, tidak perlu meragukannya. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tidak masalah. Terlepas dari motifnya, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Tapi dua pria Timur Tengah ini, mereka memukulinya tanpa ampun. Saya akan langsung ke bagian di mana orang-orang tak dikenal ikut membantu dia. Orang-orang berlari masuk. Mari kita lihat orang-orang ini berlari masuk. Wanita ini ikut masuk. Sulit untuk mengatakan apakah dia mengenalnya atau tidak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Intinya adalah Kita telah mengimpor kebiadaban dunia ketiga ke negara-negara kita. Dan polisi masih mencurigai penduduk asli sebagai pembuat onar. Lihat yang satu ini. Lihat, ini baru saja terjadi di Inggris. Oke, seorang penyerbu dari negara dunia ketiga menyerang seorang pesepeda Inggris. Dan reaksi polisi adalah menahan korban. Lagi-lagi, hanya karena dia berkulit putih. Dan situasi Henry Nowak lainnya. Situasi lain seperti video yang saya putar untuk Anda beberapa hari lalu di Birmingham, di mana sekelompok pria Afrika menyerang seorang remaja Inggris, dan polisi justru menangkap anak Inggris itu. Lihat ini. Polisi, mereka sedang menyaksikannya. Dia berhasil melepaskan diri dari sini. Tanpa alasan sama sekali, lalu menerjang pesepeda Inggris itu. Dia terjatuh. Dia hampir menyerangnya. Dia terluka. Lalu tahan dia. Dan dia kabur. Dia kabur. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu sudah merasa diperkaya? Bukankah multikulturalisme itu indah? Sebenarnya, biar saya tunjukkan ini. Dan beberapa orang menganggap ini lucu. Tonton video ini. Hal seperti ini tidak mungkin terjadi 20 tahun lalu. Saya ingin masa-masa itu kembali. Dua anak laki-laki kulit hitam menghampiri seorang pria Inggris yang kebetulan ada di sana dan mencoba mengerjainya. Lihat apa yang terjadi. Yo, bro, ada apa? Apa maksudmu? Jangan mati. Maaf, apa? Kamu tidak mati. Jangan mati, bro. Apa maksudmu? Jangan mati. Yo, sini, bro. Yo. Jangan mati, bro. Jangan mati, bro. Yo, jangan mati. Jangan mati. Bro, itu cuma pewarna rambut, bro. Itu cuma pewarna rambut, bro. Bro, itu cuma pewarna rambut. Apa ini? Dan lihat ini. Orang bodoh ini pikir tidak apa-apa berbaring di tengah jalan. Dan itu lucu. Entah kenapa itu lucu. Bahkan jika mereka lahir di sini, budaya tidak bercampur. Budaya-budaya itu tidak bercampur. Kebiasaan budaya tidak hilang. Butuh berabad-abad. Jika butuh berabad-abad untuk membangun peradaban, maka kamu tidak bisa begitu saja mengimpor orang. Lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan. Orang kulit putih membangun Afrika Selatan. Mereka mengusir orang kulit putih. Dan sekarang Afrika Selatan hancur berantakan. Oke, ini kisah nyata. Izinkan saya bercerita.
Generasi orang tua saya adalah generasi pertama yang tumbuh di Pakistan yang merdeka. Kamu tahu, itu adalah generasi pertama setelah Inggris membebaskan India. Mereka mendengar dari orang tua mereka, seperti nenek saya. Dan saya juga ingat nenek saya pernah berkata, seolah-olah meromantisasi masa pemerintahan Inggris dengan mengatakan bahwa, kamu tahu, bahkan pada jam 1 pagi. Gadis-gadis seperti dia, karena dia masih remaja. Dia lahir pada tahun 30-an, tepatnya tahun 1930. Kamu bisa saja berjalan di tengah jalan pada jam 1 pagi, tidak ada yang berani mengganggumu atau melakukan apapun. Tapi jelas, kemudian dia melihat Pakistan setelah Inggris pergi. Dan kemudian, kamu tahu, itu adalah Pakistan yang benar-benar berbeda. Jadi mereka telah melihat sesuatu berubah tepat di depan mata mereka. Jadi generasi orang tua saya sering mendengar cerita-cerita itu. Jadi itulah sebabnya saya ingat, dan saya tidak melebih-lebihkan. Bukan hanya satu orang, bukan hanya ibu saya yang menceritakan itu kepada saya. Banyak orang dulu berkata, kamu tahu, itu adalah sebuah kesalahan. Kita seharusnya menyewakan Pakistan kepada Inggris atau Amerika. Biarkan mereka yang menjalankan negara ini. Biarkan mereka yang mengurus administrasinya. Karena kamu tahu, mari kita akui saja, orang Pakistan memang payah dalam mengelola masyarakat. Politisi kita seperti Imran Khan dulu sering mengingatkan kita betapa baiknya keadaan di Inggris. Sistem peradilan Inggris berjalan dengan baik, atau dia akan memberimu contoh, polisi metropolitan atau Scotland Yard. Atau dia akan memberimu contoh negara-negara Skandinavia. Kenapa? Karena tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mengerti. Karena sekarang kita punya datanya. Hanya orang-orang yang membangun peradaban yang bisa menjalankannya. Lihat apa yang terjadi di Zimbabwe. Lihat apa yang terjadi di Afrika Selatan. Orang kulit putih menyerahkan kunci negara yang makmur kepada orang kulit hitam di Afrika Selatan. Itu satu-satunya negara di Afrika yang setara dengan Eropa. Negara itu punya infrastruktur yang baik, gedung-gedung tinggi, jalanan yang cukup bersih, semuanya. Negara itu punya segalanya. Tapi begitu mereka menyerahkan kunci kepada manajemen baru yang hampir tidak berperan dalam membangun negara itu, semuanya hancur. Dan bukankah itu lucu? Mereka bilang sekarang bahwa Inggris dibangun oleh para migran? Tidak, itu tidak benar. Atau mungkin kalau ada yang jadi buruh-buruh, itu tidak berarti apa-apa. Mereka hanya berbohong padamu. Lihat ini. Beginilah tampilan Inggris. Penusukan-penusukan ini sudah terjadi sejak lama. Ini terjadi di Lyon, Prancis. Lihat ini. Orang Prancis ini secara tidak sengaja bertabrakan dengan migran Timur Tengah ini, tepat di sini. Secara tidak sengaja bertabrakan dengannya, dia langsung meminta maaf. Dia bilang, maaf. Dan dia berjalan lagi. Lihat, dia secara tidak sengaja bertabrakan. Dia berkata, maaf, lalu dia terus berjalan. Dan pria ini langsung mengeluarkan pisaunya, mengikutinya, dan menusuk lehernya. Lalu dia berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Lihat ini. Tolong buramkan bagian penusukannya ya. Kita tidak mau ambil risiko apapun. Dan lihat ini, dia langsung berjalan pergi. Lihat ini. Lihat, apa-apaan ini? Apa? Aku sudah ditusuk. Ya Tuhan, apakah aku akan mati? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu. Dia bahkan belum menyadari apa yang terjadi. Bayangkan ini teman-teman. Mereka melakukan ini kepada kita. Ini adalah akibat langsung dari multikulturalisme. Dan lihatlah keadaan polisi Inggris. Ini adalah video lucu. Mari kita akhiri video ini dengan video lucu ini. Aku tidak bisa menemukan video lain yang ingin aku putar untuk kalian. Kamu tahu, dulunya mayoritas orang kulit putih, bahkan di tahun 70-an. Dan mereka ada di sana untuk memberitahumu bahwa imigranlah yang membangun Inggris. Menurutku yang mereka maksud dengan imigran, bahwa orang Norman juga semacam imigran. Tapi sebenarnya tidak. Mereka adalah penyerbu, tapi itu tidak penting. Lihat ini. Lihat keadaan polisi Inggris. Aku tidak percaya Imran Khan dulu sering menjadikan polisi seperti ini sebagai contoh bagi kita. Lihat mereka. Ini video yang lucu banget. Mereka sedang mencoba menahan satu pemuda Afrika. Seorang wanita Pakistan lewat. Dia sekarang sudah di lantai. Dia di lantai. Dia di lantai. Sekarang tiarap, tiarap, tiarap. Sebenarnya saya heran mereka tidak mengirim 2 polisi wanita untuk menahannya. Lihat ini, 2 polisi laki-laki saja tidak bisa menahannya. Akan jadi lebih seru, percaya deh sama saya. Segera tiarap sekarang. Mereka tidak punya taktik,
Dia sudah tiarap, dia sudah tiarap. Saya jatuh, saya jatuh, saya jatuh. Saya bilang saya ingin memukul wajahnya. Dia sudah tiarap. Itu benar-benar lucu. Ya, kita tidak tahu. Tidak ada yang mau membantu mereka juga. Aku tidak peduli. Apa ini? Tidak lurus, tidak lurus. Tiarap. Lantai, tiarap. Ini adalah dia di lantai, menjauh atau lihat. Orang hebat. Tolong kirimkan ambulans kepada kami. Ya ampun, ini polisi dari daerah mana? Polisi West Midlands. Birmingham? Ya, itu dia. Itu videonya. Semacam penghitung Geiger yang mengukur keberanian, alat itu akan berbunyi paling keras di salah satu jembatan London. Sebenarnya, bisa dibilang seluruh London. Lihat betapa damainya. Aku berharap bisa kembali ke masa itu. Ada sebuah jembatan yang terbuka menuju liburan di Inggris. Lihat itu, begitu beradab. Begitu beradab. Kau tahu apa yang dikatakan oleh Dr. Johnson? Orang yang bosan dengan London berarti bosan dengan hidup. Dan meskipun London sudah ada sejak zaman Romawi, kota ini selalu diperbarui. Sepertinya mereka membuka hotel baru yang mewah hampir setiap bulan. Ada beberapa Orang hampir setiap bulan. Mereka sedang membangun hotel baru. Ya ampun, andai saja mereka tahu. Apakah itu di London sekarang, di mana Anda bisa makan dan minum semewah mungkin, ratusan kaki di atas tanah? Ya, dan baru saat Anda berada di atas sana, Anda sadar betapa tempat ini bagaikan taman. Pohonnya tampak hampir sama banyaknya dengan gedung. Lihat ini. Wow. London. Orang-orang beradab. Maaf, sepertinya orang kulit putih. Orang kulit putih yang membangun peradaban. Duduk yang benar. Bicara pelan-pelan. Jangan berteriak. Lihat itu. Bersih, disiplin, berpakaian rapi. Saya akan tunjukkan seperti apa tampilannya. Kita harus tunjukkan sebelum dan sesudahnya. Sampai abad ini, London berkembang keluar, bukan ke atas. Dan bagian-bagian dari abad-abad sebelumnya itulah London yang sesungguhnya bagi saya. Saya suka gagasan tentang pejuang tua Nelson yang memandang ke bawah, ke alun-alun feudal, ke dunia yang aman untuk burung merpati, anak-anak dan air mancur. Lihat betapa damainya, dan anak-anak serta air mancur. Seperti kebanyakan orang, pada akhirnya saya selalu tertarik ke sungai. Dan itulah yang tertua di surga dari semuanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Wells, sungai mengalir dengan kecepatannya sendiri. Astaga. Oke, kamu mau lihat seperti apa? Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa ini? Silly cat. Kamu. Beginilah London sekarang. Lihat ini. Kamu hilangkan orang kulit putih dan semuanya jadi berantakan. Sebelum dan sesudah, teman-teman. Sebelum dan sesudah. Orang kulit putih, tidak ada orang kulit putih. Orang kulit putih, tidak ada orang kulit putih. Dan sebenarnya itu malah jadi lebih buruk. Setidaknya kamu tahu mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi, karena kemewahan dan kemakmuran yang luar biasa itu, kedamaian dan kemakmuran itu melahirkan pola pikir seperti ini. Saya rasa kita semua harus berfikir dalam kerangka satu dunia, satu umat manusia. Dan kita semua memiliki kewajiban internasional yang harus dipenuhi jika dunia ini ingin menjadi tempat yang damai untuk semua orang. Apakah menurut Anda kita harus menerima sebanyak mungkin yang bisa kita tampung? Ya, saya sangat setuju. Dan saya pikir kita harus bekerja sama dalam banyak hal untuk memastikan kebutuhan orang-orang ini terpenuhi. Bagaimana dengan ketegangan rasial yang mungkin akan timbul di sini sebagai akibatnya? Saya rasa kita harus menerapkan skema pendidikan baru di sekolah-sekolah untuk mengubah sikap masyarakat. Mengubah sikap masyarakat. Ya, Anda bisa mengubah sikap orang kulit putih.
Lihat ini. Itu yang terjadi setelah itu. Lihat ini. Lihat itu. Apa yang baru saja kita lihat sebelumnya? Orang kulit putih. Kasihan orang-orang kulit putih. Nah, ini akibat perbuatan mereka sendiri. Kamu tahu beberapa orang memang tidak merasa kasihan pada mereka. Lihat ini, dari peradaban ini. Menjadi membencinya. Oh, maafkan aku. Saya tahu kalian pasti berpikir, ayolah Hari Sultan, kamu seharusnya tidak menertawakan penderitaan kami. Saya tidak mau. Tapi saya cuma bisa bilang, ya ampun. Saya akan menelepon polisi. Kesini. London Barat Laut, teman-teman. Lihat itu, astaga. Ya. Jadi, ya teman-teman, inilah dia akhir pekan mengerikan lainnya di Eropa.